Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Baiklah, kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kurikulum 2013 semester 1 kelas 5 SD. Kompetensi dasar 3.14, memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas. Pelajaran kelima, Rasul Allah Subhanahu wa taala idolaku. Sub pembelajaran ketiga, keteladanan Nabi Ilyas. Sebelum kita jelaskan keteladanan Nabi Ilyas, silakan tekan subscribe di bawah video ini berwarna merah, kemudian tekan like dan bunyikan loncengnya agar channel ini ke depannya lebih baik lagi dalam menciptakan media-media pembelajaran. Nah, sebelum kita awali pelajaran, mari kita membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Nah, tujuan pembelajaran setelah mendengarkan penjelasan materi tentang keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam melalui video YouTube atau membaca teks atau mengamati gambar, siswa dapat: 1. Peserta didik dapat mengetahui kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Yang kedua, peserta didik dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Pada pelajaran kelima ini yang akan dijelaskan yaitu keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Sebelum kita jelaskan keteladanan Nabi Ilyas, bahwasanya percaya kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25 orang. Nama-nama Nabi dan Rasul: Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'ib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Al-Mustafa. Perbedaan Nabi dan Rasul serta sifat wajib dan sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki biasa yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril untuk dirinya sendiri. Rasul adalah seorang laki-laki biasa yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Sifat wajib
artinya sifat yang wajib dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Seperti 1. Siddiq artinya jujur. 2. Amanah artinya dapat dipercaya. 3. Fatonah artinya cerdas. Yang keempat, tabligh artinya menyampaikan. Sifat mustahil artinya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul, seperti kizib artinya dusta, berbohong. Yang kedua, khianat artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, baladah artinya bodoh. Yang keempat, khitman artinya menyembunyikan. Nabi dan Rasul adalah teladan, contoh yang baik atau disebut uswatun hasanah bagi manusia. Nabi Ilyas adalah Rasul yang ke-19. Kisah teladan Nabi Ilyas Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 123 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna Ilyasa limanal mursalin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul. Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Harun. Nabi Ilyas diangkat menjadi nabi pada tahun 870 sebelum Masehi. Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan peringatan kepada kaum Bani Israel, yaitu penduduk negeri Baalbek, sebuah daerah di Lebanon. Berkali-kali Nabi Ilyas mengingatkan, namun mereka tetap durhaka. Seperti digambar, Nabi Ilyas memberikan peringatan kepada kaum Bani Israel agar tidak menyembah berhala. Nah, bahkan mereka menentang dan hendak membunuh Nabi Ilyas. Kaum Bani Israel yang durhaka, yang dipimpin oleh seorang raja bernama Ahab dan istrinya Ratu Izaibil yang kejam, berencana akan membunuh Nabi Ilyas. Akhirnya Nabi Ilyas menyelamatkan diri, berjalan selama 40 hari lamanya. Kemana? Ke Jabal Sur, atau yang disebut dengan Gunung Sinai. Di sana Nabi Ilyas bersembunyi dan bermalam di dalam gua tersebut selama 10 tahun. Nah, inilah ketika Nabi Ilyas bersembunyi dari rencana pembunuhan dari raja yang zalim tersebut. Nabi Ilyas bersembunyi di Gua Sur atau disebut dengan Gunung Sinai. Nah, di dalam sebuah riwayat diceritakan Nabi Ilyas ini bersembunyi di dalam gua tersebut. Ada seekor burung yang selalu mengantarkan makanan untuk Nabi Ilyas di dalam gua tersebut. Azab turun akibat kedurhakaan manusia. Ketika Nabi Ilyas berada di gua selama 10 tahun tersebut, maka Allah mengazab Ratu Izaibil dan orang-orang Israel dengan kemarau yang panjang selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk yang mengalami kelaparan karena kekurangan makanan.
yang mengakibatkan kematian. Seperti digambar ketika Nabi Ilyas menyembunyikan diri dari kejaran raja yang zalim tersebut. Ketika dalam persembunyian itulah Allah menurunkan azab kepada Bani Israel berupa kekeringan, seperti digambar bumi pecah akibat kemarau panjang, dan akhirnya danau sungai pun mengering, dan akhirnya semua hewan ternak dan tumbuhan mati. Bahkan banyak di antara manusia pun yang mati akibat kemarau panjang selama 3 tahun. Allahu Akbar. Inilah azab dari Allah kepada orang-orang yang durhaka. Nauzubillah min zalik. Setelah musibah terjadi, mereka baru sadar. Setelah Bani Israel sadar serta bertaubat, tidak lagi mengulangi kesalahan yang mereka lakukan, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doa Nabi Ilyas alaihissalam didengar dan dikabulkan Allah. Hujan turun dengan lebat, tanaman tumbuh dengan hijau, hewan ternak mereka kembali membaik seperti digambar. Setelah musibah berhenti dan perekonomian pulih, mereka durhaka kembali kepada Allah. Akhirnya kaum Bani Israel kembali ditimpa musibah lebih besar dari sebelumnya, yaitu gempa bumi yang sangat dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan seperti digambar. Setelah perekonomian mereka pulih dan mereka sudah menemukan kembali kekayaan, mereka kembali lagi durhaka. Dan akhirnya Allah mengazab mereka kembali dengan gempa bumi yang sangat dahsyat yang menghancurkan seluruh bumi yang ada di tempat mereka, dan akhirnya mereka mati bergelimpangan seperti digambar. Nauzubillah min zalik. Inilah akibat orang yang lupa dengan Sang Maha Pencipta, lupa ketika sudah kaya, lupa ketika setelah menduduki jabatan. Allah akan timpakan kepada mereka azab ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Nabi Ilyas dan orang-orang yang beriman lainnya selamat, sebab mereka telah pergi lebih dahulu meninggalkan negeri tersebut. Nah, pelajaran yang perlu dicontoh oleh manusia dari keteladanan Nabi Ilyas saat sekarang ini adalah: pertama, sabar. Sabar dalam bahasa adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Nabi Ilyas senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Nah, ini yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus berlaku sabar dalam keadaan sulit, dalam menahan emosi, dan tidak mengeluh dalam suatu keadaan. Kita harus bersabar. Kenapa? Karena di saat kita sabar dan tabah atas segala penghinaan dan kata-kata manusia, saat itulah Allah akan memberikan kepada kita kemuliaan. Seperti Nabi Ilyas, Allah selamatkan. Orang-orang yang beriman pun Allah selamatkan karena berkat mereka sabar mengikuti ajaran Nabi Ilyas, meskipun harus meninggalkan
ajaran nenek moyang mereka. Itu amat sulit. Apalagi harus mengorbankan harta mereka untuk syiarnya ajaran Nabi Ilyas. Tentu ini memerlukan kesabaran, dan berkat sabar mereka memetik buah hasilnya. Mereka selamat dari segala bencana yang Allah berikan di negeri Bani Israel, seperti kaumnya Nabi Ilyas yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, kita harus mencontoh keteladanan dari Nabi Ilyas beserta orang-orang yang beriman di saat itu, yaitu berlaku sabar dalam mengikuti ajaran yang baik, kemudian bersabar dalam mengorbankan harta benda, dan sabar dalam menjalankan segala yang diperintahkan oleh para nabi dan rasul atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, dan keselamatan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua bisa berlaku sabar. Kemudian yang kedua, pelajaran yang perlu dicontoh oleh manusia dari keteladanan Nabi Ilyas dan orang-orang yang beriman di saat itu, yaitu memperbanyak berdoa kepada Allah. Nabi Ilyas selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Bagi umat manusia yang durhaka, Allah turunkan malapetaka atau siksaan. Nah, jadi kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah, karena doa itu adalah kunci kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Maka Allah perintahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Bermohonlah kamu kepadaku, kata Allah. Mintalah kamu kepadaku, niscaya pasti aku akan kabulkan. Begitu banyak doa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Karena doa itu ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otak dari segala ibadah. Salat merupakan sebuah perintah, tetapi bacaan-bacaan dalam salat adalah doa. Maka orang yang salat adalah berarti dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berdoa, orang yang salat itu berdoa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya apa yang dia inginkan. Maka oleh sebab itu kita harus menjalankan perintah Allah, yaitu seperti salat, dan memperbanyak doa-doa, zikir-zikir bacaan kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa berlaku sabar dan memperbanyak doa, yaitu menjalankan perintah Allah seperti sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah materi kita, keteladanan Nabi Ilyas. Sebelum kita akhiri, yang belum subscribe di bawah video ini silakan tekan subscribe berwarna merah, kemudian tekan like dan bunyikan loncengnya agar channel ini kedepannya lebih baik lagi dalam menciptakan media-media pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 SD. Yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.